Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap akal kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, sebagaimana Paulus katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Semoga kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa firman, kuasa doa, kuasa iman akan terus mengikuti langkah-langkah hidup kita di sore hari ini atau pada saat kita mau istirahat. Tetap kekuatan Tuhan menyertai kita. Mantap, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, kami tahu mengenal dan dikenal oleh Tuhan itu sangat penting bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Berpujilah kepada Allah. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 6. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah orang yang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, mantap kan? Ya, mengenal Allah. Mungkin saya sedikit tambah, walaupun judulnya mengenal Allah, tapi saya sedikit ingin kita mengenal Allah melalui kebenaran firman Allah ini. Tapi melalui pengenalan kita akan Allah, saya berharap kita betul-betul dikenal oleh Allah. Sehingga karena kita dikenal oleh Allah, segala pergumulan yang kita alami atau ketika kita minta tolong karena kita dikenal oleh Allah, segera Dia akan menolong kita. Itu maksud saya. Tapi penting bagi kita mengenal Allah supaya Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah yang kekal, dan Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu, omnipotent, Allah yang maha kuasa. Dan itu ada banyak nama-nama Allah yang dimana kita ketika kita mengenal Dia dan mencintai Dia, mengasihi Dia dalam-dalam, saya yakin dan percaya Tuhan akan datang untuk memperkenalkan dirinya. Dan Tuhan juga saya yakin dan percaya kita akan dikenal oleh Allah karena kecintaan kita kepada Dia. Karena kita mengenal Dia melalui firman-Nya, dan Allah menyatakan dirinya melalui kuasa Roh Kudus, melalui pertemuan atau perjumpaannya dengan kita. Dalam mimpi kah, dalam apapun itu yang bisa terus menopang kita. Dan ingatlah, doa-doa kita ketika kita mengenal Allah dan kita dikenal oleh Allah, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan mengenal Allah, apakah tanda-tanda orang mengenal Allah? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang mengenal Allah menurut 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 adalah, yang pertama dikatakan menuruti perintah-perintah Allah. Ya. Kita hidup ini punya Allah. Ya, orang bekerja punya atasan. Sebagai orang yang percaya, kadangkala atasan kita bukanlah orang-orang percaya. Dan saya tidak ingin menyebutkan nama, tapi saya punya istri pernah kerja yang punya atasan tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika saya tahu pekerjaannya, dalam arti ya kadang-kadang membuat double pembukuan itu, saya meminta dia untuk segera meninggalkan pekerjaannya.
tapi dia menangis, ya. Dia belum siap untuk kehilangan pekerjaan. Tapi kemudian sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu saya melarang orang merokok, ya. Saya melarang orang, tapi istri saya ada kerja di situ. Dan bukan hanya itu saja, dan juga istri saya membuat double pembukuan, dan itu saya tidak suka. Dan kemudian satu kali saya berangkat ke Bali dan saya berdoa di Bedugul selama 3 malam, dan seminggu kemudian setelah saya berdoa itu, dia resign dengan senang hati, bukan lagi dengan tangisan, tapi dengan senang hati. Padahal saya tidak menyatakan bahwa saya berdoa puasa di Bedugul itu untuk meminta dia segera meninggalkan pekerjaannya. Saya yakin bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan saya sebagai hamba Tuhan untuk hidup dalam segala kekurangan. Tapi saya juga, makanya waktu saya cerita kepada seorang ibu, waktu saya katakan, saya tawarkan kepada Anda penderitaan, bukan kesenangan, tapi ingatlah, yang manis akan selalu tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, ibu ini langsung bilang, tak tolak. Masa ditawarkan penderitaan? Ya, saya menawarkan penderitaan, bukan kesukaan, bukan kemanisan, tidak. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak usah perlu kamu jawab sekarang, tapi kamu pikirkan dalam-dalam apa maksud di mana semua perkataan saya. Dan saya juga sebagai manusia tidak ingin juga memberikan dia penderitaan yang karena hal-hal. Tapi kalau kita alami, dia supaya teguh, supaya kuat, supaya mampu. Karena saya tahu saya panggilan, jadi apapun badai yang saya hadapi, saya kan kuat. Tapi pasangan saya belum tentu. Dan ketika semua terjadi, dan kami bisa menikmati sebagai, dan kemudian seminggu kemudian dia datang, siap, ya. Akhirnya walaupun ada badai, ada yang mau saya katakan, mengenal Allah kita perlu, mengenal pasangan kita juga kita perlu, ya. Mengenal anak-anak kita juga kita perlu. Tapi yang mau saya katakan, mengenal Allah, dikatakan menurut perintah-perintah Allah, kita dalam pekerjaan ini ada Allah, ada atasan kita. Atasan kita kadang-kadang membawa kita kepada kesesatan. Apakah kita akan lakukan kesesatan? Apa justru kita melawan? Atau tidak kita taati? Kalau kepada hal-hal yang benar, ya silakan. Tapi kalau kepada hal-hal, misalnya Anda disuruh membunuh orang, jangan mau. Atau disuruh korup, jangan mau. Disuruh manipulasi, jangan mau. Sekalipun konsekuensinya Anda dipecat atau disingkirkan dari tempat itu, nggak ada masalah. Kenapa? Kita, Tuhan itu pembela. Ya, jadi kita mengatakan segala perintahmu dapat dipercaya. Dan pemazmur juga dalam Mazmur 119 ayat 127, aku mencintai perintah-perintahmu. Nah, itu seharusnya kita mencintai perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kedua dikatakan, syarat, tanda-tanda yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Tidak ada dusta, tidak ada kamuflase, tidak ada pretend di situ, tidak ada munafik, tidak ada bunglon di situ. Tapi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kebenaran itu walaupun sakit kadangkala, kita harus nyatakan dan ungkapkan. Alkitab mengatakan dalam Galatia 4 ayat yang ke-16. Apakah karena mengatakan kebenaran aku menjadi musuh? Tapi kadangkala banyak orang ketika menyatakan kebenaran itu, dia menjadi musuh banyak orang. Tapi saya mau katakan tidak mengapa, saya memilih untuk dimusuhi banyak orang daripada dimusuhi oleh Allah. Sekalipun sakit, tapi saya tahu kebenaran akan membela saya. Dan saya tidak pernah dikecewakan Allah ketika saya memilih apa yang benar. Apa yang saya pandang benar, saya akan pegang. Dan saya akan perjuangkan itu untuk sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jadi kebenaran bukan kita hidup berpura-pura. Kebenaran ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari sejarah. Yang ketiga, tanda ketiga, hidup serupa Kristus. Wah.
kita hidup serupa Kristus itu memang akhir dari seluruh kehidupan kita, di mana proses yang kita alami dalam menjalankan kehidupan ini supaya serupa dengan Kristus. Serupa dalam apa? Dalam karakter. Yesus tidak pernah berdusta, walaupun kita seringkali berdusta kan. Tapi kita ketika kita salah, kita harus minta ampun. Dan jangan kita ulang. Yang kedua, serupa dengan apa? Dalam kasih. Serupa dalam kasih. Kalau Allah memberi hidupnya, nyawanya, ya kita mungkin tidak menyerahkan hidup kita atau nyawa kita. Tapi setidak apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa beri. Seperti ya, ada harta yang kita miliki yang dipercayakan Tuhan. Ya mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang saat ini. Kalau Anda ingin berdonasi untuk Sumatera Utara atau Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, silakan sisihkan berkat Anda bagi kemuliaan Allah. Kita harus serupa dengan Kristus, mau mengasihi. Kalau surga dia tinggalkan, segala kemuliaannya dia tinggalkan, siapa kita? Kita hanyalah orang-orang yang dalam proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan dia, baik dalam karakter, baik dalam ini keserupaan. Kemudian dalam kedewasaan, ya, jadi serupa dalam kedewasaan. Kristus itu mau menegur, tapi ketika orang itu minta maaf, Tuhan Yesus memaafkan. Saya seringkali, ya, jadi dalam kedewasaan itu pola pikir kita adalah pola pikir Kristus. Saya marah kepada teman saya tidak suka dengan caranya, ya, yang tidak mempertanyakan terlebih dahulu, memposting ke ke Facebook, lalu tanpa cek and recheck. Kebetulan istri saya menjadi yang belanja. Saya sampai marah pada istri saya karena saya pikir, kok sampai itu uang hanya segitu, itu pemikiran saya. Tapi setelah saya tanya, ya ternyata 19.500-an lah ya. Lalu kemudian di Facebook itu kan dia, apakah Anda percaya dengan makanan ini seharga 27.000 guys? Ya, saya langsung telepon. Saya tidak suka apa di situ, tapi karena sudah saya rasa tidak sesuai, saya langsung mengatakan saya mengundurkan diri dari pertemuan yang diadakan. Tapi setelah beberapa waktu kemudian dia menyelesaikan, ya saya juga tidak ada masalah. Saya itu orangnya kalau ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, karena itu meracuni persahabatan, meracuni persekutuan, meracuni keimanan seseorang. Dan saya tidak ingin bersahabat dengan orang-orang yang mengerti kebenaran tapi pola pikirnya tidak dewasa. Kita perlu maturity. Itu sebabnya ketika dia menyelesaikan, ya saya tidak ada masalah. Lalu kemudian dalam kekudusan ini penting. Kita tidak bisa hidup dalam kekudusan tanpa Tuhan. Sebab seringkali saya katakan, as he who call you is holy, sebagaimana dia yang memanggil kamu adalah kudus, you also be holy in all your conduct. Engkau juga harus kudus di dalam segala perbuatanmu. Dan juga dikatakan, as it's written, sebagaimana tertulis, be holy for I am holy. Jadilah kudus sebab aku kudus. Ya, mantap. Jadi kekudusan Tuhan itu harus menjadi bagian hidup kita, karena Tuhan itu kudus. Dan keserupaan kita dengan Tuhan itu bukan tanpa alasan. Keserupaan kita dengan Tuhan karena ketika kita ingin merindukan surganya, keserupaan itu akan harus menjadi bagian kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita mengenal Allah bukan hanya sekedar mulut, bukan hanya sekedar hidup sebagai orang percaya, tapi kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran firman Allah yang kita pelajari, dan juga Tuhan mengenal kita
karena kesungguhan hati kita untuk mentaati segala apa yang diminta oleh Tuhan, dan kita hidup dalam kebenarannya dan hidup serupa dengan Kristus. Dan itu sangat luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan biarkanlah Allah yang baik, yang senantiasa menyatakan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, di kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Engkau Bapa di surga, sehingga Engkau mengenal kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, ya, kami mengenal Tuhan dan kami dikenal oleh Tuhan. Itu sebabnya kami menikmati persekutuan yang indah. Kau berikan kami Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Kau padatkan dan malaikat. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, yakin dan percayalah Tuhan tidak pernah berubah. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Dia tangan-tangan yang diarahkan kepada dalam nama segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh pilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang memiliki persoalan masalah, hal-hal yang menyesakkan hati mereka hari-hari ini, juga yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, dan yang ada di Siau, yang ada di Tapanuli Utara, dan lain sebagainya. Tuhan menolong mereka, Tuhan tolong, sehingga hidup mereka mengalami pertolongan daripada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor yang ada di bawah ini. Semoga Anda membuka hati sedikit untuk saudara-saudara kita, ya, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita mungkin sudah kelebihan dalam hal kita masih punya rumah, kita masih punya kendaraan dan lain sebagainya, sementara saudara-saudara kita mereka punya kehilangan harta, kehilangan semua yang ada pada mereka. Dan semoga kita terenyuh untuk memberkati saudara-saudara kita. Mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.